untuk mengawali kegiatan hari ini. Semoga supaya apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan, ya. Dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, persilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar yang ringan-ringan dulu ya. Kita akan belajar yang ringan-ringan dulu, yang menyenangkan. Kita akan belajar yang namanya word wall. Bagaimana membuat game pembelajaran. Nah, saya akan kasih contohnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mencobanya dulu ya. Bapak bisa nanti dicoba, diklik dulu, di copy, dipastekan ke Google Chrome. Nanti bisa dicoba. Saya kasihkan linknya dulu. Ada 3 game, bisa dicoba. Di kolom chat ya. Ini yang pertama. Bisa di copy paste, dicoba ya. Kita akan membuat seperti itu. Atau seperti ini. Ya, ada 2, satu lagi atau seperti ini. Nah, ada 3. Ditulis namanya ya. Mungkin ada yang soalnya itu belum komplit ya. Ya, di copy paste ke Google Chrome Bapak Ibu ya, bukan di kolom chat lagi ya. Silakan dicoba gamenya ya. Bisa dicoba gamenya. Yuk, silakan. Ada 3. Silakan. Nah, hari ini kita akan membuat seperti itu. Ada 3 ya. Yang baru datang, silakan bisa mencoba dulu ya. Yang saya kopikan. Ada 3. Bisa dicoba satu-satu dulu aja. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan konten topik pembelajarannya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita belajar di word wall ya. Ya, sambil saya buka, kalau Bapak Ibu ada yang masih bingung membuka. Seperti ini ya. Yang pertama tentang pulau di Indonesia. Nah, jadi yang ini tuh mencocok-cocokkan ya, mencocokkan antar pulau, titik ke titik. Nah, titik ke titik. Nah, jadi kalau misalkan salah nanti akan ada koreksiannya nih. Contoh ya. Nah, seperti itu. Yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua tentang antonim nih. Bisa lihat layar Zoom ya. Tentang lawan kata. Jadi mencocokkan lawan kata. Nah, besar, kecil, ini ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja dengan soalnya. Kontennya Bapak Ibu kan. Nah, dan nanti muncul skornya juga. Nah, muncul skornya. Kemudian ini soal tentang makhluk hidup. Nah, ini tentang makhluk hidup yang termasuk mamalia. Oke, dan seterusnya ya. 3 di antara 6 termasuk vertebrata. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh game belajar yang akan kita buat hari ini. Jadi supaya anak-anak mengalami pengalaman yang berbeda. Itu ya. Ya.
kita akan membuat itu, tapi saya mau tanya dulu di sini. Di sini guru apa aja nih? Saya mau tanya nih, coba. Mungkin dari dari Bu bisa open mic ya. Bisa saya sambil kenalan dulu kan. Dari Bu Ulfa nih, guru apa nih Bu? SD, SMP, SMA atau apa ini? Bu Ulfa bisa open mic ya. Halo Bu Ulfa. Oke. Pak Ismail? Guru apa Pak? Pak Ismail? Halo Pak Ismail. Open mic nggak apa-apa, mic-nya aja. Kalau video nggak apa-apa. SD Pak. Oh, SD. Ya, siap-siap. Bu Mawadah, Bu Mawadah. Bu Mawadah. Saya guru TK, Pak Zain. Guru TK. Oke, siap. Luar biasa ya. Guru TK ya. Bu Rido Ulfa. Belum nyambung ya. Kalau Bu Supariani, Bu Ketut, berapa Bu? SD juga kah? Saya guru SMA, guru bahasa Bali. Oke, guru bahasa Bali ya. Nah, cocok nanti buat nanti akan lebih banyak ini variasinya. Bu Aya atau Pak Aya ya ini ya? Pak Zain. Bu Aya, Bu Aya apa ini? Guru apa Bu? Bu Aya. Oke, belum connect ya. Pak Teddy. Guru apa Pak Teddy? Guru SD. Hah? Guru SD. Oh, SD. Oke, SD ya, sip. Kemudian Bu Widayati. Pak Zain, mohon maaf. Oh ya, Bu Ulfa. Gimana Bu Rido? Saya terkendala sinyal ini Pak. Barusan saya ngomong sendiri. Jadi keluar masuk. Oh ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Dari Malang, guru TK Pak. Oh, guru TK. Saya dari Malang, guru TK. Oke, sip. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti cocok untuk gamenya ini nanti ya Bu ya. Oke, guru TK. Bu Widayati. Dari SMA Pak. Guru SMA. Oke, sip. Nanti disesuaikan ya. Kemudian ada Bu Neni. Berapa Bu Neni? Saya SMP Pak. SMP. Oke, guru SMP IPS. Saya juga sama ini Pak, keluar masuk terus. Gak apa-apa Bu. Ya. Nah, ini saya rekam kok ya. Bu Jenny. Ya. Bu Jenny. Mana Bu Jenny? Bu Jenny nggak ada ya? Oh, keluar. Oh, ada Bu Jenny. Bu Jenny. Oke, belum connect ya. Bu Siti Nur Sakila. Iya Pak. Nah, guru apa Bu? Guru ekonomi. Guru ekonomi SMA berarti Bu? Iya Pak. Oke, luar biasa ya. Saya Bu Yeni tadi ada Pak. Oh, ada. Guru apa Bu Yeni? Guru SMA juga Pak. SMA juga, sip ya. Bu Siti Umi. Siapa tahu nanti ketemu ini kan cocok sama Saya dari Bojonegoro Bapak, guru TK. Oh, guru TK. Oke, sip. Nah, disesuaikan ya nanti ya Bu ya. Bu Diana, Bu Adanita Diana atau Pak Sufron nih yang belum. Bu Suwarsiti juga belum ya. Ya. Bu Dwi Irawati. Nah, ini sambil saya kenalan dulu ya. Ada Bapak. Hadir Dwi Irawati. Iya. Guru apa Bu? Guru TK Bapak. Guru TK sama dengan Bu Mawa. Oke, maaf. Siap. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Tadi sudah kenalan. Kita sudah pengantar dikit tentang gamenya. Jadi nama saya Muhammad Zain Fuadi, bisa dipanggil Zain ya Bapak Ibu ya. Saya dari Solo nih ya. Saya dari Solo. Jadi memang saya kesehariannya lebih ke workshop, e-course ya, semua pembelajaran online ya karena pandemi ini, dan terutama 80% di pendidikan, gitu ya. Ya, mungkin ingin saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi di kelas ini nanti ada sekitar 6 sesi ya. Nanti ada sekitar banyak tool yang akan saya bagikan, aplikasi yang akan saya bagikan.
Yang pertama perlu kita ketahui ya, kita menyesuaikan berdasarkan pembelajaran kita, berdasarkan topik kita masing-masing. Karena ada dari TK, SD, SMP, SMA kan banyak ya, atau mungkin dosen. Jadi nanti silahkan disesuaikan sendiri berdasarkan kontennya, gitu ya. Tapi alhamdulillah selama 3 gelombang berjalan semuanya bisa disesuaikan karena aplikasinya memang mudah ya. Yang kedua adalah perlunya saling memahami ya antara satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Karena di sini pesertanya banyak dan beragam. Artinya beragam itu adalah cara belajarnya berbeda ya. Kemudian cara kita untuk mempelajari berbeda ya. Kecepatannya juga berbeda. Jadi nanti bisa saling memahami bahwa kalau ada misalkan kita sudah sampai step 5 tapi ada yang masih step 2. Kita sudah sampai step 10 tapi ada yang masih step 8 ya. Jadi dimohon untuk pengertiannya bahwa kita saling mensupport satu sama lain. Gitu ya Bu ya. Yang ketiga adalah kita ada grup kan di WA, itu fungsinya sebagai tempat diskusi. Nah, artinya kalau nanti setelah sesi live atau online Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh share lewat grup. Nah, nanti silakan jika ada Bapak Ibu yang tahu bisa menjawabnya dulu. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran aktif. Ya, jadi kita saling diskusi di situ. Ketika semuanya sudah mentok bingung, lah barulah nanti saya akan membantu menjawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, yang satu disesuaikan, 2 saling mensupport, 3 saling membantu satu sama lain. Oke. Ya, itu aturannya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan belajar langsung. Namanya adalah word wall ya. Tadi sudah saya sebutkan. Itu tadi game-gamenya. Saya tulis di sini ya, wordwall.net. Ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu menuju ke Google Chrome atau browsernya. Silahkan klik alamatnya tadi ya di kolom chat wordwall.net. Yuk silahkan Bapak Ibu. Bisa dimulai ya. Silahkan Bapak Ibu. Saya tunggu sampai di sini ya, wordwall.net. Ya, yang bingung nanti bisa open mic aja atau chat ya, wordwall.net. Nah, seperti ini. Silakan. Yang sudah masuk di wordwall.net bisa tulis di chat ya, sudah. Ya. Jadi supaya saya bisa mengatur kecepatan, supaya saya juga bisa bisa mengatur kecepatan Bapak Ibu untuk kita bisa belajar. Ya, bisa tahu ya untuk saya lanjutkan ke step berikutnya. Ya, wordwall.net. Jadi tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kosong. Ya. Untuk saat ini saya mute dulu ya supaya tidak ini bersuara dulu. Ya, yang sudah sampai di tahap ini ya, silakan ya. Chat sudah, supaya saya bisa mengatur kecepatannya. Ya. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Ya, yang baru datang, saya ulangi ya, silakan masuk di wordwall.net. Nah, ini ya. Sorry. wordwall.net. Nah, kita masuk sini ya. Ini materi pertama dulu, yang ringan-ringan dulu ya. Oke, yang sudah chat sudah. Oh ya, sudah semua ya. Udah ya. Nah, jadi nanti sistemnya Bapak Ibu kita bermainnya step by step. Jadi Bapak Ibu lihat saya dulu, saya mulai, saya stop, gantian Bapak Ibu, gitu ya. Jadi supaya tidak ada yang tertinggal, ya. Kalau ketika sudah, nanti bisa chat sudah. Jadi supaya kita belajarnya tuh nyaman, ya.
Ya, jika sudah, sekarang adalah Bapak Ibu tugasnya, perhatikan layar Zoom saya, lihat layar Zoom saya ya. Tugasnya adalah ini, sign up ya, sign up, klik ini. Nah, sign up ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, pilih yang ini, sign in with Google. Pilih yang ini. Ya, silakan diklik ya. Ketika diklik, kemudian dipilih akun emailnya Bapak Ibu, oke, selesai. Ya, dan nanti sampai pada tampilan depan, sign up, kemudian sign in with Google, ya, sign up, sign in with Google, pilih aja akun Google-nya, nah nanti diklik aja, dan setelah itu akan masuk ke sudah terdaftar. Nah, tampilannya seperti ini ya nanti ya. Kalau Bapak Ibu belum punya, berarti nanti masih kosong. Yuk, silakan Bapak Ibu. Bisa dimulai dulu ya, yang lain ya. Sign up. Bisa diulangi, Bapak. Oh, saya ulangi ya. Oke. Perhatikan lagi ya. Bapak bisa diulangi. Ya, iya Bu. Saya ulangi ya. Sudah worldwide.net, sudah sampai sini. Kemudian pilih yang pojok kanan atas ini, sign up. Lihat saya dulu aja, lihat saya dulu ya. Lihat saya dulu, sign up, klik. Kemudian sign in with Google atau sign up with Google, klik. Sudah, kemudian pilih emailnya. Nah, sudah selesai. Sampai sini dulu. Yuk, silakan Bapak Ibu mulai. Yang sudah, chat sudah. Yang sudah, chat sudah. Yang sudah, chat sudah ya. Oke, Bu Suparyani selalu terdepan ya. Ya, tunggu yang lain dulu ya, Bu Suparyani ya. Oke. Ya, Bu Umi juga sudah. Yang baru datang, tak kasih instruksinya di kolom chat ya. Saya kasih instruksi di kolom chat yang baru datang. Pergi ke worldwide.net, kemudian klik sign up, kemudian sign up with Google. Ya, pilih akun Google-nya. Yang baru datang ya. Sudah tak kasih instruksi di kolom chat ya, mumpung belum jauh, langsung aja disesuaikan, masuk aja dengan Google Chrome-nya, worldwide.net, klik sign up with Google ya. Yang sudah, chat sudah ya, saya tunggu. Chat sudah, supaya saya bisa tahu mengatur kecepatannya. Silakan. Sudah. Oke, Bu Aya udah. Yang lainnya ya, saya tunggu ya. Pak Ismail, kemudian Bu Mawada, Bu Yeni, ya kan? Yang belum. Chat sudah ya, yang sudah ya. Nah, sampai tambahan ini. Oke, Bu Irhami sudah. Oh, Bu Aya tuh Bu Irhami ya. Ya. Ya, saya tunggu ya. Yuk, 1 menit lagi. Tinggal sign up, klik sign up di Google, pilih akunnya. Nah, selesai. Silahkan ya. Jelas. Saya tunggu. Bu Widayati, ada yang mau ditanyakan? Bu Widayati? Raise hand kan tadi ya? Oh, nggak ada ya. Oke. Ya. Baru masuk. Sinyal ya. Sesinya saya rekam kok ya. Sudah? Oke, sudah ya.
Jika sudah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, sekarang lihat layar Zoom saya. Lihat layar Zoom saya dulu ya. Lihat layar Zoom saya. Perhatikan. Sebelum nanti gantian Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Jadi di sini langsung aja nanti Bapak Ibu kita create activity. Klik. Ya. Nah, perhatikan. Ini adalah pilihannya. Sekarang saya jelaskan dulu sebelum kita membuat ya. Jadi WordWall ini adalah tentang sebuah media belajar yang interaktif atau bisa dikatakan semacam game, ya. Tapi WordWall ini ada dua tipe atau dua macam. Yang pertama versi berbayar, yang kedua adalah versi free-nya. Versi free-nya, ya ada dua ya, versi free dan juga versi berbayar. Nah, yang kita gunakan ini adalah versi free-nya, gratis. Namun kalau Bapak Ibu memang ada dana atau budget anggaran, silahkan mau di-upgrade silahkan, ya. Tapi ini adalah versi gratisnya, ya. Nah, kemudian berarti versi gratis ini ada batasannya, Bapak Ibu. Batasannya apa? Yang pertama, kita hanya bisa membuat 5 activity atau 5 game. Ya, kita bisa hanya membuat 5 game. Namun masing-masing game mungkin bisa kita ganti nanti temanya. Tema itu maksudnya jenisnya. Ya. Tadi kan kalau Bapak Ibu yang mencoba kan ada yang bentuk peta, mencocokkan label, ada yang bentuk mengarahkan gambar sama tulisan semacam itu ya. Nah, kita bisa mengganti-gantinya ya. Tapi kita hanya bisa membuat 5 activity. Jelas ya. Yang kedua berikutnya batasannya adalah tema-tema yang kita miliki bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu. Ya, perhatikan, bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu, dengan saya, dengan Bapak Ibu semuanya berbeda. Karena memang sistemnya random. Jadi lihat di layar Zoom saya ya. Yang ada di atas ini adalah versi gratis yang bisa kita akses. Ya. Tapi yang pro ini, pro template ini adalah berbayar, tidak bisa kita akses. Nah, tadi saya sudah mengatakan sistemnya random. Contoh, punya saya ada namanya Airplane. Airplane itu game pesawat nanti menabrak awan mencari jawaban. Bisa jadi di tempatnya Bapak Ibu nggak ada, gitu ya. Mungkin tempatnya Bapak Ibu ada misalkan yang balon pop, melempar barang dari balon udara. Tapi di tempat saya nggak ada, gitu ya. Jadi masalah template ini adalah acak atau random, tidak bisa kita pilih. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dulu satu persatu ya. Jadi temanya ini apa? Template ini apa? Oke, contohnya dulu WhatsApp. WhatsApp itu adalah mencocokkan, drag and drop, mencocokkan dari satu layar ke layar yang lain. Bisa gambar ke gambar, bisa tulisan ke tulisan, bisa soal ke jawaban, bebas kita bisa membuatnya. Kalau anak TK kan bisa juga kan, misalkan kaos kaki cocokkan dengan kaki, bisa dicocokkan misalkan polisi dengan nanti pekerjaannya apa semacam itu. Ya, ini WhatsApp namanya. Bisa juga kalau anak SMA juga bisa juga ya. Misalkan konten kayak tadi kan saya misalkan tentang IPA, biologi atau tentang nanti IPS bisa disesuaikan ya. Kemudian sinyalnya ya Bu Yeni ya bisa jadi kalau kurang jelas. Yang kedua adalah kuis. Kuis ini semacam kayak soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Tadi sudah saya contohkan yang tadi ya yang soal mamalia tadi kan. Ada soal ada pilihan jawaban, tapi semacam game dibuatnya. Tidak seperti kuis ulangan. Random wheel ini tidak pernah saya gunakan ya. Random wheel ini kayak membuat acak, ada roda berputar, nanti ada instruksi semacam itu. Tapi ini bukan soal menurut saya, ini lebih kayak ice breaking random wheel. Open the box juga sama ya. Kemudian find the match ini adalah mencocokkan ada soal muncul, nanti ada jawaban pilihannya di bawah. Oke, kita coba satu persatu aja ya biar jelas ya. Kita bisa melihat contohnya tuh di sini community. Community ini adalah kumpulan-kumpulan game yang sudah orang lain buat. Nah, oke ya.
Perhatikan dulu, misalkan kita mau lihat find the match itu seperti apa sih? Contoh, find the match. Contohnya ya. Nah, misal seperti ini. Counting, tentang counting, menghitung. Oke, sambil menunggu dulu ya. Ini adalah find the match. Jadi ini saya perkenalkan dulu template-nya satu-satu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah, ini find the match. Ada soal muncul, misalkan seperti ini sih. Nah, 4 yang mana 4? Nah, nih. Kalau ini kan untuk soal yang anak ini kan TK mungkin kan atau SD kan. Nah, itu tinggal disesuaikan aja. Kalau tadi kan soal saya di biologi kan semacam tadi. Tinggal disesuaikan aja soalnya seperti apa, ya. Kemudian kita pengen melihat unjumble. Unjumble itu seperti apa sih? Ya, unjumble. Unjumble ini sangat cocok untuk pelajaran bahasa. Contohnya ini ya. Jadi unjumble ini adalah game, katanya masih diacak-acak. Tugas kita adalah mengurutkan kata supaya membentuk menjadi sebuah kalimat. Ini namanya unjumble ya. Unjumble. Nih contohnya. Nah, ini kan belum urut kan? Kita tarik. Nah, baru betul. Di pelajaran bahasa cocok ya. Dan seterusnya ya. Ini unjumble. Kemudian kita pengen melihat contoh missing word. Nah, missing word. Contoh. Missing word itu juga untuk bahasa juga. Untuk pelajaran bahasa, contohnya ini ya, missing word. Oke, jadi di sini ada banyak macam-macam model gamenya Bu, tinggal disesuaikan aja dengan konten materinya apa sih, materi kita apa, ayam, tuh ya kan, nah, ini pilihannya. Nah, kalau kita jawab salah, ya salah ya kan. Oke, ini namanya adalah missing word ya. Kita coba lagi ini label diagram ya. Label diagram. Oh, label diagram sudah tadi ya. Yang peta dunia tadi yang sudah saya contohkan, peta dunia. Itu label diagram. Oke, mana tadi ya? Saya carikan dulu. Kalau ada yang masih belum jelas, label diagram. Label diagram. Saya kopikan dulu. Nah, ini label diagramnya. Tulis nama, start. Oke. Nah, pulau di Indonesia, label diagram. Jadi kita punya gambar. Nah, dan nanti dikasih titik-titik. Ini titik-titik nih hotspotnya. Nah, misalkan bisa juga untuk misalkan letak benua atau negara di benua Amerika bisa juga. Enggak cuma itu saja pelajaran, bisa juga tentang bagian jantung, nah, bagian anggota tubuh juga bisa. Nah, nanti kan anak tinggal menarik seperti ini kan, nah, mana yang cocok kan, nah, seperti itu. Ya, ini namanya label diagram. Oke ya. Kemudian apalagi? Rank order. Nah, coba rank order ya. Rank order. Nah, jadi supaya Bapak Ibu punya gambaran nih. Rank order. Nah, ini contohnya ini ya. Rank order, satu lagi coba airplane. Airplane. Ya. Oke, ini lihat contoh-contohnya dulu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu milih yang mana nih. Ini yang rank order ya, ini temanya, template-nya. Jadi rank ordernya adalah mengurutkan Bu. Nah, boleh kalimat, boleh kata, boleh gambar, bebas. Ini kan aktivitas kan, bangun tidur, kemudian sarapan, berangkat. Nah, kontennya kan bebas, bisa kita kasih kalimat, misalkan urut-urutan tentang proses A, ya bisa juga, atau ciri-ciri semacam itu, ya. Ya, suara saya sudah jelas belum ya? Tes. Ya.
Seorang ya. Ya. Nah, itu namanya rank order ya. Kemudian kita coba airplane nih, airplane. Airplane coba misalkan nih. Ini airplane ya. Dan nanti bisa jadi di tempat Bapak Ibu nggak ada. Di tempat saya ada. Tempat saya nggak ada, tempat itu nggak ada. Nah, ini pesawat ya. Jadi mencari kata yang hilang. Tinggal dibelokkan. Misalkan ini, betul, cari lagi. Nah, ini airplane. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Oke, jelas? Sampai sini adakah pertanyaan dulu sebelum kita mulai membuat? Silakan. Sebelum kita mulai membuat, ada yang mau bertanya nggak? Pak, gimana cara buatnya? Nah, ya, habis ini kan kita mau buat ya. Silakan, ada nggak yang mau bertanya terkait ini? Jadi ada banyak ini, apa namanya, template-nya. Ini namanya template ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 template gratis ya. Ya. Ada 18 template. Bapak. Ya, silakan Bu Ulfa. Bapak. Ini apa tersedia di setiap Google Chrome, Pak? Oh, enggak, Bu. Ini kan Google Chrome kan cuma ini. Bukan di Google Chrome, Bu, ini, Bu. Jadi ini saya pakai Mozilla nih ya. Jadi apa namanya? Ini kan website, Bu, bukan bagian dari Google Chrome. Cuman tadi saya minta untuk bukanya di Google Chrome. Karena mungkin banyakkan kan Bapak Ibu makainya kan Google Chrome, itu loh maksud saya. Gitu. Jadi Wordwall ini harus buat website sendiri ya, Pak? Bukan website sendiri, enggak ini. Namanya websitenya Wordwall, Bu. Kita masuk ke websitenya Wordwall, kemudian kita bikin aja gitu. Ya kayak Facebook lah, misalkan Facebook. Apakah Facebook itu kan kita tinggal login aja, kemudian bikin kan? Ya gitu. Wordwall ya kayak gitu. Kita masuk, kita bikin. Jadi kita bukan bikin website sendiri, enggak. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi, ya. Jadi Wordwall ini penyedia layanannya, Bu. Penyedia layanannya. Gitu ya. Dan kita tuh tadi apa namanya mendapatkan layanan dari Wordwall itu tadi terkait kemudahan, gitu ya, Bu ya. Sudah ya. Jika sudah, kita langsung mulai aja membuatnya. Caranya gini, Ibu silakan create activity ya. Kemudian pilih yang paling gampang dulu aja, yang paling gampang ya. Kita bikin kuis nih, kuis. Klik kuisnya. Create activity, kuis. Yuk silakan sampai sini. Yang sudah chat sudah. Yang sudah chat sudah. Yuk. Klik create activity yang di atas. Kemudian pilih template-nya yang kuis. Kita cari yang mudah-mudah dulu aja. Yuk silakan. Yuk Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Ini yang mudah dulu ya. Oke, baru 2. Oke, 4. Bu Neni, Bu Salvia. Ya, baru 4 ya. Saya tunggu. Oke, Bu Supariani udah juga. Ya, saya tunggu ya. Kita pakai template yang mudah dulu ya. Kita coba template yang mudah dulu. Nah, nanti kalau yang susah nanti belakangan ya. Oke, sudah ya sampai sini ya. Nah, jika sudah, lihat layar Zoom saya dulu, Bapak Ibu, lihat layar Zoom ya, lihat layar Zoom, perhatikan. Lihat layar Zoom. Jadi ini adalah halaman untuk membuat soal ya, membuat soal. Contoh lihat dulu ya. Nah, ini adalah kita tulis nama aktivitinya apa. Nama aktivitasnya apa atau nama gamenya apa. Misalkan tentang kalau saya IPA makhluk hidup. Bebas ya, sesuaikan dengan kontennya Bapak Ibu ya.
Misalkan Ibu TK tentang apa, atau mungkin SD tentang apa, SMP tentang apa, bebas. Dan question nomor 1 ini adalah tentang, ini soalnya. Kita bisa memasukkan gambar, Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan gambar. Ya, kita bisa masukkan gambar atau tulisan, ini teksnya. Misalkan gambar di samping termasuk hewan kelompok titik-titik. Lihat dulu ya, titik-titik. Saya klik gambarnya. Saya cari di sini gambar misalkan gajah. Atau yang lain singa. Nah, saya pilih klik. Nah, gambar singa. Ini saya ambil dari apa yang ada di ini ya, Word ya. Kalau Bapak Ibu mau mengupload boleh, upload dari laptop. Caranya berarti ini saya hapus dulu, remove ya. Kalau ngupload dari laptop, klik ini, pilih ini, yang sebelah kanan ini, upload. Berarti upload itu dari laptop, ambil gambar dari laptop. Nah, ambil dari laptop, ya. Gitu. Tapi kalau kita belum ada gambar dari laptop, ya berarti kita ambil aja, cari yang ada di Word, seperti itu ya. Bisa juga. Sehingga, ya, saya pilih ini, ya. Ya, gambar di samping termasuk hewan kelompok, tulis saja, perhatikan dulu ya. Misalkan reptilia, mamalia, kemudian aves, kemudian moluska. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini saya mengambil 4. Kalau Bapak Ibu mau 5 pilihan juga boleh, 6 pilihan jawaban juga boleh. Silahkan. Ya, mau masukkan gambar juga silahkan, di sini pilihan jawabannya ya. Nah, kemudian ini belum selesai ya, karena ini masih silang-silang semua, berarti ini jawaban salah, dan kita kasih tanda untuk jawaban yang benar. Jawabannya benar apa ini? Mamalia kan, kita centang. Nah, berarti kalau anak jawab reptilia salah kan, anak jawab moluska salah kan, anak jawab aves salah kan, karena yang benar adalah mamalia. Kita kasih kuncinya supaya otomatis dinilai oleh Word-nya. Jelas ya? Oke, kita coba dulu bikin satu soal. Silahkan Bapak Ibu, bikin satu soal. Yuk. Memasukkan gambar boleh. Soal gambar, jawabannya juga gambar, silahkan ya, bebas. Yuk, saya tunggu satu soal yang sudah chat sudah. Yang sudah chat sudah. Yang sudah chat sudah. Silakan. Yang sudah chat sudah. Oke, baru satu orang. Oke, yang sudah chat sudah ya, satu soal ya. Kita latihan dulu aja, kalau bingung nggak usah cari-cari ya, yang mudah dulu aja. Kan kita baru latihan ya, kita baru latihan nih. Kalau belum ada kontennya, yang mudah dulu aja. Kan nanti tinggal disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu kan. Nanti tinggal disesuaikan aja kan. Kalau sudah mahir, sudah bisa, nanti tinggal dicari bahan-bahannya. Gitu kan. Ya. Oke, sudah. Nggak sesuai mata pelajaran nggak apa-apa Bapak Ibu, kan ini baru latihan ya. Kalau sesuai nanti takutnya menghambat waktu nanti, waktunya lama ya. Nggak usah sama nggak apa-apa, atau campuran nggak apa-apa, atau mungkin soal umum aja. Nah, siapa presiden pertama boleh gitu aja ya.
Jadi jangan sampai kita terhambat di kontennya, ya. Kan ini kita baru latihan kan. Nah, nanti kalau pengembangannya ketika Bapak Ibu belajar mandiri silahkan untuk menyempurnakan, ya. Jadi kita latihan tuh nggak usah yang sempurna dulu, nggak apa-apa. Yang penting bisa menggunakannya ini, ya. Ya sudah ya. Ya 1, 2, 3, oke, udah semua ya. Ya. Sekarang baru berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, saya lanjutkan. Sekarang kita akan bikin soal yang kedua, tapi bentuknya berbeda. Maksudnya bentuknya berbeda gini. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa di sini membuat pilihan jawabannya lebih dari 1. Perhatikan. Membuat pilihan jawaban dari 1. Kan pasti ada kan soal Bapak Ibu, konten pelajaran Bapak Ibu yang mungkin bisa dibuat seperti itu ya. Contohnya ini. Cara menambahkan soal kan ini kan add a question, klik. Nah, ini soalnya. Misalkan soalnya ya, bentar ya. Ini ya soalnya, misalkan yang manakah hewan yang termasuk reptilia? Oke, reptilia kan banyak ya. Misalkan saya acak dulu nih jawabannya nih. Misalkan ada komodo, ular, buaya. Ada 3 kan? Nah, ini kan reptil semua. Saya centang 3-nya. 1, 2, 3. Tinggal saya kasih jawaban yang salah. Ya kan? Ikan paus, kemudian kura-kura, kemudian misalkan kepiting. Nah, berarti jawabannya ada 3 kan? Komodo, buaya, ular. Karena saya cetak 3 nih. Ya, berarti kan ini ada instruksinya. Student must select. Nah, murid itu harus menjawab 1 saja dianggap benar atau harus menjawab semuanya yang ada. Nah, ini perhatikan dulu. Ya, ini Bapak pilih yang mana? Kalau milih yang ini, one correct answer, berarti kalau anak milih komodo aja udah dianggap benar nomor 2. Ya. Tapi kalau correct answer, berarti anak harus menjawab 3-3-nya ini. Ya. Kalau misalkan anak jawab komodo, kepiting, buaya, berarti salah kan? Karena ular nggak kepilih kan? Tapi kalau kita ngeklik yang ini, anak jawab komodo, kepiting, buaya udah dianggap benar karena sudah salah satunya ada. Oke, jelas ya? Ya, saya pilih yang ini. All correct answer. Jadi anak harus memilih yang benar 3-3-nya. Nah, silakan disesuaikan aja Bapak Ibu. Yuk, silakan bikin soal kedua dengan tipe soal jawaban lebih dari 1. Silakan. Bebas ya soalnya ya, kan kita latihan kan, bebas. Yuk. Yang manakah yang termasuk benda? Yang manakah yang termasuk makhluk hidup? Nah, bebas. Yang manakah yang termasuk ciri-ciri? Yang manakah yang termasuk, kan banyak kan tergantung dari kontennya pelajaran Bapak Ibu. Atau yang lainnya nggak apa-apa, bebas. Kalau kelamaan kita menghambat kita untuk mencari kontennya, silakan bisa pilih yang simpel aja dulu ya. Kan kita latihan ya. Silakan. Kasih gambar juga boleh. Misalkan komodo, kasih gambar komodo. Yang sudah chat sudah ya, baru 1. Tambahkan gambar di soal juga boleh. Ya. Untuk variasi. Kadang kan anak-anak kan suka dengan gambar kan. Kalau misalkan gambar aja nggak pakai tulisan juga bisa gitu loh ya. Ya, gambar aja tanpa tulisan juga boleh. Silahkan. Ya, baru berapa orang nih ya? 1, 2, 3, baru 3 orang ya. Saya tunggu dulu ya. Ya. Saya juga menyempurnakan punya saya. Ya, baru 4 orang.
Baru 6 orang. Ya. Sudah? Ya. Yang sudah maupun yang belum, silakan saya kasih instruksi bikin 2 soal lagi ya, supaya soalnya tuh bisa lebih kaya ya. Jadi nggak cuma 2. Nanti kalau 2 nanggung. Coba silakan Bapak Ibu bikin 2 lagi, 2 soal lagi bebas ya. Sambil berlatih silakan soal kasih gambar, pilihan jawaban kasih gambar. Yuk silakan. 2 lagi ya. Atau ya 2 aja, 2. Kalau kebanyakan 3 aja cukup deh, 3 tambah 1 lagi bebas ya. Add question tambah 1 lagi. Yuk silakan Bapak Ibu, tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Ya, 3 aja ya. Nanti kalau 2 nanti nggak banyak pilihannya ya. Silakan bebas. Tipe soalnya bebas. Mau 1 jawaban atau lebih dari 1 silakan bebas. Satu lagi ya, yang sudah membuat 3 soal, chat sudah. Yang sudah membuat 3 soal, chat sudah. Materinya bebas ya. Kalau bisa yang mudah aja, yang mudah dibuat. Kalau masih cari konten materi, nanti tidak terlalu lama ya. Karena kita targetnya bikin 2 template hari ini ya. Ini baru 1 kan. Silakan. Yang sudah 3 chat sudah ya. Silakan. 2 orang. Oke, Bu Mawadah udah. 3 aja. Yuk, yang sudah chat sudah. Nah, kita bikin 3 dulu kan ini ya. Oke, Bu Ketut Supariani udah. Yang lain? Oke, Bu Ulfa sudah. Pak Ismail sudah. Ya, 1 lagi ya. Kalau udah 1 lagi saya lanjutkan. Ya, Bu Widayati udah, Bu Lia sudah. Ya, sip. Saya lanjutkan ya. Lihat layar Zoom sekarang, lihat layar Zoom saya. Nah, jika sudah, lihat layar Zoom saya dulu ya. Kembali ke layar Zoom. Sekarang perhatikan. Kalau sudah membuat 1, 2, 3, minimal 3 ya. Sekarang diklik ini nanti. Kita pilih down. Kita pilih down nanti ya. Tunggu dulu ya. Lihat layar Zoom saya dulu. Nah, setelah dipilih down, kemudian kita coba gamenya. Di play ya. Nah, ini masih putar ya, loading ya. Nah, kita coba gamenya. Nah, gambar di sampul, kelompok hewan. Oh, betul ya. Nomor 2. Yang masuk hewan reptilia adalah 1, 2, 3. Oke, betul. Ya, nomor 3. Siput termasuk hewan.
Oke, ya, coba ya. Yuk, silakan Bapak Ibu klik down, kemudian silakan di play dicoba. Yang sudah berfungsi, sudah oke, silakan chat sudah oke gitu ya. Tulis chat sudah oke. Nah, berarti sudah berjalan nih, gamenya sudah jadi kan. Yuk, silakan Bapak Ibu. Silakan di klik down, kemudian dicoba. Di play, berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak, jawaban benarnya ada enggak, jawaban salah atau gimana. Ya, silakan ya. Ya, saya tunggu ya. Sudah oke. Bu Ketut sudah ya. Sudah oke ya. Yuk yang lain sampai dicoba ya. 3 soal. Oke, Bu Siti juga sudah. Nah, habis ini nanti akan saya saya terangkan terkait option di bawahnya di sini ya. Settingannya, pengaturannya. Sebelum kita share linknya, dapatkan linknya, kita ini dulu. Habis ini kita atur pengaturannya. Masih buffering terus, ya ditunggu Bu ya. Berarti jaringan. Karena kan kita sambil ini kan, sambil nge-zoom ya. Nah, jadi jaringannya berbagi. Ditunggu dulu aja. Bu Irham ini sudah. Ya. Oke, Bu Widayati sudah oke. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, Pak Ismail gimana? Bu Lia, Bu Umi, ya. Yuk kita tunggu ya. Nah, mudah kok membuatnya, gamenya mudah kok. Template-nya banyak, ya. Template-nya banyak. Sinyal. Ya, pelan-pelan ya. Ya, yaudah. Yang belum bisa nge-play, tunggu dulu aja. Sambil nunggu, lihat layar Zoom saya ya. Sambil nunggu buffering, ya. Sambil nunggu muter-muter. Oke, Bu Neni, saya tadi terputus Pak, jadi kurang paham. Nanti lihat rekamannya aja ya Bu ya, karena sudah jauh ya. Ya, saya ulangi ya. Silakan yang masih belum nge-play, masih muter-muter, lihat layar Zoom saya sambil nunggu bufferingnya ya. Perhatikan. Nah, kita sudah mencobanya. Sekarang kita lihat bawahnya. Ketinggalan ya. Bawahnya ini ya. Yang bawah ini adalah tema. Oke, saya ulangi ya. Di bawah ini ada namanya tema. Tema ini adalah background-nya. Contoh, kalau saya pilih ini, clothes. Nah, nanti akan berubah. Tunggu dulu ya. Nah, jadi tema awan ya. Jadi untuk variasi supaya anak nggak bosen misalkan ya, bisa juga tak gantiin tema blackboard, papan tulis hitam. Jadi lebih ininya desainnya. Nah, papan tulis seperti itu ya. Nah, atau kita mau nyoba juga misalkan yang ini yang paling ujung nih, spooky itu horor ya. Nah, ada intronya nanti. Nah, ini spooky. Jadi ada intronya, animasinya. Nah, seperti itu ya. Atau nyoba lagi misalkan jungle atau Wild West. Nah, Wild West. Nah, kita coba. Nah, cowboy ya temanya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa merubah-rubah ininya. Template-nya, temanya ya. Bukan template ya, tema namanya ya. Nah, dan seterusnya. Ya, kita bisa mencoba-coba. Ya, silakan tak kasih waktu yuk 1 menit untuk mencoba-coba ininya ya.
tema. Yuk, coba-coba, kemudian pilih satu yang cocok. Yuk, saya beri waktu 1 menit aja, silakan mulai dari sekarang. Yang sudah nggak usah chat sudah ya, tak kasih waktu 1 menit aja untuk mencoba-coba temanya. Silakan diklik, dilihat, yang gitu ya. Yang sudah cocok, pilih salah satu aja, silakan. Ya Bu Neni, nanti saya kirim rekamannya ya, tenang aja ya. Yuk, 1 menit ya. Nah, dilihat dulu, diklik temanya 1, kemudian coba di-play, di stop, ganti tema lagi, di-play lagi, coba pilih ya, semacam itu ya. Jadi bisa mencoba-coba dulu. Silakan ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang jika sudah dan pilih salah satu tema, ya nanti akan kita kirim rekamannya Bu, tenang aja. Setiap sesi saya rekam kok ya. Jadi tiap hari, setiap sesi itu saya rekam dan saya kirim nanti videonya, linknya ya. Jadi nanti bisa dipelajari berulang-ulang, nggak cuma hari ini aja. Besok mau bikin lagi, ulang lagi. Besok bikin lagi, bisa pelajari lagi, gitu ya. Yuk. Jika sudah, sekarang lihat layar Zoom saya, Bapak Ibu, lihat layar Zoom saya lanjutkan ya. Jadi di setiap semua template kita bisa mengubah-ubah temanya, Bapak Ibu, tenang aja ya. Jadi nggak cuma satu tema aja. Tapi ada template tertentu yang mungkin temanya cuma terbatas ya, itu template tertentu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemuinya. Nah, sekarang lihat layar Zoom saya, kita akan fokus ke ini, option. Option, perhatikan ya. Nih maksudnya ya. Yang pertama timer. Timer ini adalah waktu Bu. Waktu ini ada nggak? Mau pakai waktu nggak? Nah, waktu tuh di sini ya. Nih. Nah, ini waktu. Jadi kalau waktunya sudah habis, otomatis game over. Nah, mau pakai waktu nggak? Ini waktunya berjalan. Itu ya. Nah, ini waktu. Kalau muter-muter coba diganti tema yang lain aja Bu. Ya, tema yang lain. Kalau enggak di reload tuh di refresh, yang di pojok kiri itu ada gambar panah muter, di reload aja. Ya, maaf saya ulangi ya. Timer itu waktu, jadi timernya mau pakai waktu enggak? Kalau enggak pakai waktu ya ini non. Kalau pakai waktu silakan pilih mau count up atau count down. Count up itu berarti menghitungnya itu maju. 1, 2, 3, 4 sampai ini. Waktunya berapa menit? 1 menit kah, 2 menit kah, 3 menit bebas, tergantung berapa soalnya ya. Tergantung jenis soalnya. Kalau soal cerita ya tinggal disesuaikan sendiri ya. Kalau countdown itu menghitung mundur. Jadi 2 menit nanti mundur. 1 menit 59, 1 menit 58, 1 menit 57, semacam itu, bebas. Ya. Kemudian live ini adalah nyawanya. Kalau ini kan unlimited kan. Kalau unlimited itu berarti nggak terbatas. Berarti kalau unlimited ini anak kalau salah nggak masalah, tetap masih bisa jalan. Bedanya itu namanya unlimited. Tapi kalau saya kasih satu misalnya, saya kasih satu ya, kalau misalkan anak salah, anak punya satu kesempatan, kemudian salah lagi, dia game over, nggak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jelas ya, itu aturan dari yang namanya live. Kalau saya kasih 2 nyawanya, ya udah. Berarti kalau dia sudah mati 2 kali, habis itu game over. Ya itu namanya live. Ya tergantung Bapak Ibu mau membuat seperti apa gamenya. Ya, mau unlimited silakan, mau buat lebih menantang ya dikasih live semacam itu. Kemudian ini random. Maksudnya randomnya adalah soalnya ini mau sesuai urutan atau random.
Kalau mau sesuai urutan berarti nggak usah dicetak. Tapi kalau random bisa kita cetak. Fungsinya random itu misalkan kita ngasih soal ke anak-anak itu ya. Jadi anak A sama anak B itu urutannya beda-beda. Misalkan anak A dapat soal pertama tentang gajah, anak B dapat soalnya tentang reptil, anak C dapat soal yang lainnya. Nah, bebas mau pakai random atau tidak. Oke ya. Kemudian marking itu adalah ketika sudah ngeklik itu otomatis langsung diproses ya, atau perlu waktu dulu. Ya, mau langsung atau tidak. Ya, kalau mau langsung berarti kita klik aja. Kalau enggak berarti ada tombol submit namanya. Ya, namanya submit. Nah, kalau yang punya saya tadi kan otomatis kan saya pilih ini kan langsung kecetak. Ya. Tapi kalau tidak saya klik, nah nanti harus namanya ada tombol submit dulu. Sudah oke jawabannya semacam itu ya. Nah, saya pengen langsung aja misalkan. Kemudian end of game show answer. Show answer ini mau ditunjukkan jawabannya enggak ketika gamenya sudah selesai. Nah, kalau untuk pembelajaran, oh ya udah saya tunjukkan aja. Itu ya. Nah, ini saya kasih satu misalkan nyawanya. Jika sudah ini apply to this activity. Oke, di apply. Sudah apply ya. Kalau sudah apply berarti nggak bisa diklik lagi karena sudah kita apply. Yuk silakan Bapak Ibu otak-atik optionnya silakan. Yang sudah saya sudah ya. Silakan diotak-atik optionnya. Tidak maju. Iya, kamu. Otak-atik optionnya. Yang sudah chat sudah. Oke, mudah ya. Nah, sekarang tinggal yang bawah ini nanti option yang di bawah. Yang sudah chat sudah ya, ditentukan aja timernya berapa menit, kemudian count up atau countdown, nyawanya berapa, soalnya random atau tidak, marking atau tidak, end of game-nya ada show answer atau tidak, disesuaikan aja ya, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Sudah ya? Simpel ya? Jika sudah sekarang lihat layar Zoom saya, perhatikan, lihat layar Zoom saya, perhatikan ya, lihat layar Zoom saya supaya nggak ketinggalan. Satu lagi ya, karena kemarin banyak yang tanya ya terkait ini, namanya leaderboard. Leaderboard ini adalah rankingnya. Kalau misalkan anak ngerjain game ini ada 20 soal, dan nanti akan diskor. Semakin dia menjawabnya cepat, skornya juga berbeda pastinya ya. Maka di sini ada rankingnya tuh skor dan time. Skor itu misalkan jawaban yang benar. Time itu berapa menit dia bisa mengerjakan. Nah, jadi kecepatan waktu itu juga mempengaruhi ranking juga. Misalkan sama-sama bisa menjawab benar 10, tapi kalau yang cepat itu si A, ya udah si A dapat ranking 1. Gitu ya. Oke. Berarti kan di layar Zoom saya, settingannya adalah ini, option. Saya akan ngeklik option. Dan nanti akan ada pengaturannya seperti ini. Enable itu rankingnya mau dipakai enggak sih? Ya. Kalau nggak mau pakai ranking ya udah off saja, berarti nggak ada peringkat. Tapi kalau mau pakai peringkat berarti di on-kan, on, enable ya. Kemudian size-nya itu adalah ini yang terlihat setelah selesai game, mau dibuat top 3, melihat 3 yang terbaik, 5 yang terbaik, 10 yang terbaik, 20 atau 40. Nah, bebas ya. Kalau kita punya siswa di atas 30 ya pakai top 40. Kalau kita cuma pengen tahu yang 10 besar aja ya nggak apa-apa, silahkan bebas ya.
Kemudian duplicate. Duplicate ini maksudnya adalah, perhatikan, allow duplicate name atau only show base score for its name. Perhatikan. Maksudnya, apakah duplikat nama itu diizinkan atau tidak? Contoh, misalkan ada namanya sama-sama Budi. Ya kan? Anak ngisi Budi, dia juga ngisi Budi. Kalau kita pilih yang ini, allow duplicate name, berarti diperbolehkan nama yang sama, tapi kan kita bingung ini Budi yang mana sih, ya kan? Tapi kalau kita butuhnya untuk penilaian, berarti ini only show base score for its name. Maksudnya hanya satu nama, tidak boleh double gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan ada nama Budi, ya nggak bisa, dia harus beda. Misalkan Budi A atau Budi Hirmawan dilengkapi semacam itu ya. Only show base score for its name. Kemudian remove after. Peringkat ini mau dihapus dalam jangka waktu setahun, 1 bulan, 1 minggu, atau 24 jam, atau tidak pernah sama sekali. Nah, atau clear no, hapus sekarang. Bebas ya, mau yang gimana. Nah, misalkan saya butuh 1 bulan, 1 tahun, ya silahkan. Tinggal di-apply to this activity. Nah, selesai. Itu ya. Yuk, silakan di-edit leaderboard-nya. Saya kasih waktu 30 detik aja ya, saya lanjutkan. Karena simbol ya, nggak usah tulis chat sudah. Saya kasih waktu 30 detik aja, silakan otak-atik leaderboard option-nya. Silakan. Yang terpental nanti lihat rekaman aja ya. Nanti tak kasih tutorialnya juga. Oke. Jadi jangan khawatir kalau tidak paham ya. Ya. Diisi enable atau tidak, size-nya berapa, top 3, top 14, top 20 ya. Duplicate-nya, remove after-nya dan sebagainya. Oke. Sudah ya? Nah, simple. Nah, sekarang lihat layar Zoom saya. Lihat layar Zoom saya. Nah, ini sebenarnya sudah nih, sudah ya. Kalau mau nge-share linknya, perhatikan. Sebelum nge-share linknya, perhatikan ya, lihat layar Zoom saya ya. Lihat layar Zoom saya dulu, biar nggak ketinggalan. Pak, punya saya soalnya ada yang salah Pak, mau ngerubah gimana ya? Pak, saya mau nambah soal lagi, masa cuma 3, mau tak buat 10. Pak, mau saya kurangi soalnya. Pak, jawabannya ada yang salah. Nah, cara mengeditnya gimana? Perhatikan, lihat di layar Zoom. Di bawah sini ada tulisan edit content. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau mau mengedit ya udah klik aja sini. Nanti otomatis Bapak Ibu akan kembali ke halaman yang tadi, membuat soal tadi. Mau menambah, mau mengurangi atau mengedit silahkan. Ya, edit content ya, jelas ya. Oke, yang lainnya abaikan dulu aja. Kita fokus yang edit content. Sudah jelas untuk merubah atau menambahi. Kemudian kalau mau menambahkan link, perhatikan, mau menambahkan link, mau nge-share, membagikan linknya supaya anak-anak bisa nge-play, caranya gini. Perhatikan layar Zoom. Share, klik share ya. Saya ulangi, pilih share ini, kemudian pilih yang set assignment. Kalau Bapak Ibu pilih yang make public, berarti apa? Ini bukan untuk siswa, tapi untuk guru. Supaya guru yang lain itu bisa ngedit juga bisa mengotak-atik. Ya, tapi kan kita fungsinya untuk game kan, ya ini my student. Tapi kalau kita mau nge-share ke guru yang lain, berarti pilih ini make public. Jadi tidak bisa ke anak-anak. Kalau untuk yang ke anak-anak atau peserta, berarti ini my student. Kita klik yang set assignment. Nah, setelah klik set assignment, nanti akan muncul ini result title. Nah, result itu hasilnya apa sih? Kita kasih judul aja, misalkan hasil kuis kelas ya, tergantung kan kita ngasih ini untuk siapa kan, kelas 7 nah, atau mungkin tertentu 7A atau 7 semua bebas ya, atau 7A boleh. Kemudian registrasi, saat anak masuk linknya itu harus memasukkan namanya atau tidak, enter name atau anonim. Kalau anonim kan berarti nggak ada nama kan, tapi kalau fungsi kita untuk penilaian ya enter name ini ya. Kemudian deadline. Deadline ini, game ini mau akan berakhir nggak atau bisa terus dikerjakan atau nggak ada batas waktunya. Kalau nggak ada batas waktunya berarti non kan. Misalkan orang baru bisa buka besok, baru bisa buka seminggu kemudian atau bagaimana. Atau dikasih batas waktu.
Nah, misalkan sebelum jam 8, tanggal, tahun, misalkan hari ini tanggal 13 ya. Nah, sebelum jam berapa? Jam 10 malam misalkan. Seperti itu ya. Atau besok tanggal 14 sebelum jam 10 pagi misalkan. Itu ya, bebas. Pakai deadline atau tidak. Kalau enggak ya pilih 0. Kemudian end of game-nya. Perhatikan keterangannya. Ketika game berakhir, show answer, ditunjukkan jawabannya enggak? Ya ini tergantung kebutuhan. Kalau untuk pembelajaran supaya anak tahu yang benar ya show answer. Ya, kan mereka sudah mengerjakan kan. Kalau enggak ya udah enggak usah dicetak. Oke. Kemudian leaderboard. Leaderboard itu ranking. Rankingnya itu perlu dimunculkan enggak? Kalau perlu dimunculkan, diklik aja leaderboard-nya. Nah, leaderboard-nya ya. Kalau nggak pengen dimunculkan ya nggak usah. Kalau mau dimunculkan ya udah. Kemudian start again. Start again itu adalah ketika sudah berakhir, anak-anak bisa ngulang lagi nggak sih? Gitu kan. Kalau tujuannya adalah kuis dan mereka nggak bisa ngulang lagi ya nggak usah dicetak kan. Berarti nggak ada start again-nya. Jadi cuma muncul ranking sama soal dan nggak bisa ngulang lagi karena cuma sekali kesempatan. Atau mungkin untuk pembelajaran ya biar mereka ngulang-ulang terus misalkan bebas. Kalau enggak ya nggak usah. Ya, kalau udah klik start, klik. Nah, ini adalah linknya. Ya, kita copy aja nih, klik copy, dipaksakan aja ke anak-anak. Dan ini saya tuliskan di kolom chat ya, saya paste, ini punya saya. Itu ya. Yuk silakan Bapak Ibu, jelas ya. Klik share, ya, kemudian pilih set assignment, diatur pengaturannya, kemudian copy linknya silakan dipaksakan di kolom chat di Zoom ini. Yuk, itu bukti bahwa Bapak Ibu sudah bisa. Yuk, silakan. Waktu 2 menit yang sudah chat sudah, yang sudah berarti sudah mempastekan ke chat ya. Yang sudah berarti sudah bisa membagikan linknya ke chat. Itu sudah jadi tuh. Udah tinggal dikasihkan aja kan, semacam itu. Nah, kalau mau ngedit ya tinggal diedit kan. Ya, tapi kita nggak usah ngedit ya, kan kita latihan. Silakan langsung di-share aja, nggak usah edit konten. Ya, jadi andeka apa namanya, kita asumsikan Bapak Ibu sudah jadi kuisnya, kan ini praktek kan. Nanti tinggal disempurnakan sendiri saat pembelajaran mandiri ya. Yuk, pilih klik share, kemudian pilih set assignment. Kemudian ditulis resultnya apa, misalkan hasil kuis untuk apa. Nah, result itu maksudnya file untuk hasilnya. Disimpan namanya apa, filenya. Begitu. Kita tunggu ya. Yang sudah langsung dikopikan aja. Copy pastekan aja linknya ke kolom chat Zoom kayak punya saya tadi ya. Itu tanda bahwa Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan linknya. Ada yang sudahkah? Kalau kesulitan boleh open mic ya, boleh berbicara bertanya ya. Nah, Bu Mawada udah jadi, Bu Suparianus juga sudah jadi. Oke, satu yang lain. Saya nunggu yang lain sambil saya mau mencoba punyanya Bu Mawada sama Bu Supariani. Silakan. Nah, Anda jadi kan Bu? Nih, ini punya Bu Supariani ya. Nah. Oke, Jawa Timur ibu kotanya. Nah, oke. Bu Dwi juga sudah yang masuk benda cair. Ting ting ting. Oke, sip. Oke, betul ya Bu ya. Bu Mawada. Saya ngecek Bu ya, Bu Mawada. Ya sudah di copy pastekan ya. Oke, whiteboard pencampuran warna biru dan kuning. Hijau ya. Oke. Hewan berkaki 2. Nah, sip. Hewan berkaki 4, oke. Ya, mantul ya. Ya, oke. Punyanya Bu Mawaddah ya ini ya. Emang nggak dikasih leaderboard ya Bu ya.
Nah, kalau mau lihat show answer kan ini show answer. Yo, yang lain saya tunggu ya. Saya coba lagi Bu Salbiah. Sorry. Bu Salbiah. Oke, masih saya tunggu ya, sambil saya ini. Oke, Bu Ilham nih, bahasa Inggris. Oke, mantap. We bisa show her a text. Oke. Kita show pits. Oke. Bagus nih, ya. Kita tell you about food. Oh, satunya. Sip. Nah, ya. Nah, bagus ya. Sip. Sudah jadi semua tuh. Nah, sekarang sudah ya, Kayak. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Sudah ya, lihat layar Zoom saya. Itu sudah jadi. Tapi kalau misalkan ya, itu kita kirim untuk kelas 7A. Pak, saya pengen kirim kelas 7B tapi bentuknya berbeda, Pak, atau semacam itu ya. Kita bisa ngotak-ngatik ini, soal ini diganti diganti template-nya. Lihat layar saya. Kalau yang bawah ini kan tema ya. Tapi kalau yang sebelah kanan atas ini adalah template, kita bisa merubahnya. Lihat layar saya. Contoh, kalau saya klik open the box, template-nya berubah. Template-nya berubah. Nih. Seperti itu ya. Berubah. Template-nya berubah menjadi open the box. Nah, semacam itu ya. Tapi open the box ini nggak bisa di-share. Jadi saya bisa mengatakan ini nggak berfungsi menurut saya. Karena memang open the box itu nggak bisa di-share. Ini kayaknya keterbatasan kita free. Misalkan kita coba yang lain, mesh case. Nah, jadi dari soal tadi itu kita bisa memilih template, dan biasanya template itu tergantung dari wordwall-nya, menyesuaikan. Nanti yang memilihkan wordwall-nya. Ada apa aja sih yang bisa gitu kan? Ini mesh case. Mesh case itu kayak kalau Bapak Ibu tahu game Pac-Man ya, zaman dulu ya. Nah, ini Pac-Man. Jadi mana yang termasuk hewan ini singa termasuk apa? Nah, ini pakai kursor juga bisa mencari jalan ya. Jangan sampai kena musuhnya nih. Nah, ya kan? Jangan sampai kena musuhnya. Mencari jawabannya adalah mamalia. Nah, itu base case ya. Bisa juga diganti airplane. Nah, soalnya tetap sama Bapak Ibu ya, tapi template-nya kita ubah-ubah. Nah, ini. Oke, nah masuk mana apa sih Put? Oh nih, moluska. Itu ya. Kemudian random wheel itu yang tadi ya sudah saya sampaikan, ini bukan untuk soal, jadi nggak usah. Nah, kalau mau lihat yang lain ini show all. Mana aja sih yang cocok? Misalkan find the match ya. Nah, tadi wordwall akan memberikan rekomendasi apa sih yang cocok dengan soal kita ya kan? Bisa milih find the match. Nah, ini soal saya yang tadi kan, tapi berbagai macam template-nya, termasuk hewan. Nah, seperti itu ya. Saya soal lagi, saya pilih mashup. Nah, mashup. Jadi modelnya nanti gamenya berbeda. Nah, kalau ini kan tinggal kita ubah ini ya kan, temanya nanti ya. Tapi template-nya bisa kita ubah juga. Nah, siput termasuk kelompok hewan. Ini dipasangkan. Oke. Nah, semacam itu. Kami cek aja. Ya, mana yang berfungsi, mana yang tidak ya. Kemudian saya mau nyoba lagi, sudah semua ya. Anagram, bisa nggak anagram? Karena ada beberapa template itu yang nggak cocok juga gitu. Nih gambar di samping termasuk hewan, nah, kan kayak gini ya. Oke. Mama. Nah, semacam itu. Nah, itu ya, sip ya. Nah, itu untuk merubah-rubah.
template-nya ya. Nah, berarti kan Bapak Ibu, kalau kita mau merubah misalkan kita cocok ini ya, misalkan ya. Sudah cocok ini, kita mau nge-share gitu kan. Ketika kita nge-share, kita set assignment lagi, ininya berubah, result-nya berubah. Kita ganti misalkan hasil kuis kelas 8, berarti kan kelas 7 misalnya ini kelas 8 atau kelas 7E misalkan. Nah, enter name, leaderboard, start. Tapi linknya sama Bapak Ibu, linknya sama. Gitu loh, linknya tetap sama yang tadi. Berarti apa? Gamenya Bapak Ibu yang tadi hilang karena sudah kita ganti ini kan, yang baru ini kan. Gitu ya. Jadi nggak bisa dua link, nggak bisa, linknya satu kan. Linknya satu, karena ini kita ganti ya udah linknya sama tapi gamenya kita berubah. Itu ya Bapak Ibu ya. Yuk silakan Bapak Ibu otak-atik yang sebelah kanan ini switch template. Coba cari template apa yang Bapak Ibu kira-kira cocok untuk variasi. Yuk silakan diklik. Pilih salah satu ya. Nggak usah copy linknya sama kok ya. Yang pasti Bapak Ibu sudah nyoba-nyoba. Yang ini switch template, pilih aja soal, nanti akan ditunjukkan mana yang bisa. Yang atas ini ya Bu ya, interaktif, yang bawah ini abaikan aja. Yang bawah ini abaikan aja. Yang atas ini interaktif. Interaktif. Nah, sambil dicoba-coba aja, kalau saya ganti Vandermeer jadi kayak apa, cocok nggak untuk soal saya, semacam itu. Ya. Karena bisa jadi soal kita nggak cocok untuk template tertentu gitu loh ya. Contohnya random wheel kan tentang memilih instruksi kan, bukan soal kan. Nah, berarti nggak cocok gitu. Karena sifatnya word kan otomatis kan. Nah, tinggal kita pilih aja mana yang cocok. Kalau saya tadi kuis cocok, saya ganti meskis cocok, saya ganti airplane juga masih cocok ya kan. Saya ganti mashup juga masih cocok, tapi ada yang nggak cocok tadi juga. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dicoba-coba, kemudian pilih salah satu. Ya, sambil ditulis saja di kolom chat yang sudah cocok, tulis saja Ibu dapat template apa, sudah di-switch ke template apa. Ya, sudah di-switch ke template apa. Misalkan punya saya anagram, ya, tulis saja langsung di kolom chat anagram. Nah, di situ. Silakan Bapak Ibu cocoknya apa. Silakan di-switch, dicoba di-switch ya. Switch itu diganti template-nya, tapi dengan link yang sama. Otomatis game yang kuis tadi hilang karena sudah kita ganti dengan template baru gitu loh maksudnya. Jelas ya? Karena masih dalam satu activity kan. Tadi sudah saya sampaikan, kita hanya punya batasan 5, tapi bisa kita ubah-ubah template-nya. Ya ini maksud saya. Dan kita sudah membuat satu activity nih, satu link nih. Tinggal kita ubah utak-atik aja. Seperti itu. Kalau nggak cocok, Bapak Ibu bisa ngedit kok. Misalkan ngedit soalnya lagi juga boleh. Misalkan saya pakai mashup, loh kok gambarnya nggak keluar ya. Soal nomor 2 saya ganti aja deh soalnya. Saya ubah, misalkan seperti itu. Ya, jadi bisa untuk variasi. Ya, karena buat gratis ini kita cuma punya 5. Jadi kalau kita nggak hati-hati, nggak pilih-pilih benar, ya kan nanti sayang kita untuk interaksinya, apa aktivitinya sayang terbuang kan. Oke, sudah ganti. Ditulis saja template-nya aja Pak Ismail, template-nya apa gitu ya. Tulis template-nya aja, jangan link-nya ya. Link-nya sama kok sama yang atas kok. Tulis saja diganti template yang baru apa. Misalkan ganti miskis, ganti airplane, ganti balon, atau apa. Ya. Silakan. Airplane, oke, ada ya airplane. Oke, saya tunggu yang lain ya. Ganti template apa tuh? Kita tinggal satu lagi selesai kok.
Oke, ini punyanya Pak Ismail ya, airplane. Oke. Soalnya apa? Gambar bagian hewan di samping adalah ceker, sayap. Oke, seperti itu ya. Miskis, airplane. Oke, ada yang bisa airplane ya ternyata. Karena mungkin bisa jadi ada dari Bapak Ibu ada yang nggak bisa airplane, bisa jadi. Lagi lemot loading. Ya ditunggu ya Bu ya Bapak. Ya. Kita udah selesai nih satu activity ini ya. Tinggal nanti satu activity lagi saya bebaskan dari sini ya. Ya, tapi perhatikan dulu. Sudah ya? Oke. Lihat layar Zoom saya dulu. Bisa ditinggal dulu sebentar, lihat layar Zoom. Perhatikan ya. Habis ganti interaktif terus. Share-kah? Ya satu aja Bu, yang mana yang mau dipakai satu ya, yang mau diganti apa ya. Itu aja. Finalnya mau diganti yang apa. Ya, sekarang lihat layar Zoom saya, tempat saya hujan, semoga nggak terkendala jaringannya ya. Nah, lihat layar Zoom saya, satu lagi nih sekarang, untuk tambahan aja nih, tapi jarang orang menggunakan ya. Namanya printable. Jadi kuis ini atau game yang kita buat itu bisa kita jadikan cetak. Kita bisa jadikan cetak dalam bentuk PDF. Contoh, misalkan saya klik kuis ya. Lihat layar saya aja ya. Kalau saya klik kuis, nanti soal yang tadi saya buat itu akan menjadi kayak soal kuis nih. Nah, kayak soal pilihan ganda semacam ini kan. Nah, ini bentuknya PDF, ya tinggal di-download atau print aja dalam kertas kan. Nah, jadi soal itu bisa dibuat kayak PDF. Kemudian tak ganti markup misalkan. Nah, berarti markupnya mencocokkan, menarik garis kan, pensil kan, moluska, mana nih, bawah, mamalia, atas, itu, atau dan sebagainya. Itu ya, itu adalah printable. Tapi jarang atau hampir nggak pernah orang menggunakan ini ya, kan sekarang udah pakai game ini kan, ngapain pakai kertas kan, ngapain dibuat PDF. Oke, sudah ya. Nah, itu pengenalan aja. Sekarang lihat layar Zoom saya. Jika sudah, kita bisa melihat ini activity kita tadi. Pak, kita mau keluar ya, udah keluar aja atau lihat hasil kita tadi. Kita keluar ke Wordwall kan, Wordwall, kan ini keluar kan, kembali ke halaman depan. Kalau melihat punya kita tadi, suatu saat kita mau ngedit ya ini My Activities, kita ngedit. Nah, ini punya kita tadi kan, yang punya kita yang sudah dibuat. Nanti kita klik aja. Kalau kita klik nanti akan masuk ke halaman edit tadi. Nah, gitu ya. Ini kalau melihat activity kita, kalau suatu saat merubah sewaktu-waktu. Kemudian kalau mau melihat hasilnya gimana Pak? Hasil itu hasil nilai rankingnya secara keseluruhan ya. Di mana ini My Result. Ini klik My Result. Nah, kan ada dua kan ini ya. Yang nanti saya buatkan soalnya ini dengan kelas 7E sama 7A. Beda ya. Nah, kalau 7E itu yang terakhir tadi. Kalau 7A yang pakai game kuis, 7E pakai game yang saya pakai markup tadi. Beda ini nanti. Karena hasilnya sudah berbeda. Itu ya. Nah, sudah jelas ya. Nah, di situ. Karena kita membagikan ada perubahan dulu kan tadi kan. Kelas 7A saya pakai kuis. Kemudian saya mau nge-share ke 7E, tak ubah dulu deh misalkan template-nya tak kasih ke 7E. Nah, kalau misalkan nggak usah diubah juga nggak apa-apa, jadikan satu aja hasil kuisnya di sini. Misalkan mau ngecek hasil kuisnya yang ini 7A, klik. Ya nanti munculnya gini, karena baru satu orang yang mengerjakan ya. Ini ada grafiknya, grafik itu maksudnya ini nomor 1 tuh banyak benar atau salah, soal nomor 2 banyak benar atau salah, semacam itu. Nomor 1 siapa namanya, nah, gitu kan. Kemudian result by question benar enggak. Kemudian namanya ini rankingnya kan tadi kan Lee. Submitted jam 5:03, benar 5, waktunya dalam waktu 6. Nah, 6 detik atau 6 apa ini ya. Nah, itu ya. Dan nanti kalau muncul nanti banyak sekali sampai bawah. Kalau yang isi sampai 100 ya nanti akan muncul ranking sampai 100. Gitu ya.
Nah, ini adalah hasil keseluruhan. Nah, ini resultnya. Nah, mau cari yang all, bisa all base, fish, nah, semacam itu ya. Nah, ini adalah hasil. Itu Bapak Ibu ya, sudah jelas ya, ini result. My result. Nah, sekarang kita bikin satu lagi ya Bapak Ibu ya. Bikin satu lagi, create activity. Silakan Bapak Ibu, pilih create activity sekarang. Klik create activity. Create activity. Create activity. Ya, masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum maghrib ya. Silakan, saya minta Bapak Ibu milih salah satu bebas template yang ada di sini. Kecuali itu random wheel sama open the box kan itu nggak bisa kan, abaikan aja. Yang lainnya silakan pilih. Nanti saat membuat bingung boleh tanya sama saya, ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah klik itu akan paham. Oh ini apa sih maksudnya? Sambil dicoba aja, nanti akan paham. Ketika kita sudah mencoba. Karena tadi sudah saya contohkan kuis kan, nah bisa jadi Bapak Ibu akan bingung ya. Yuk, silakan Bapak Ibu klik activity, pilih salah satu template di antara ini. Ya, silakan di Wita mungkin sudah maghrib ya, nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekaman ya. Silakan Bapak Ibu, bikin satu lagi ya, bebas, mau mashup kah, kuis kah, random wheel kah, group shot kah, random match kah, bebas silahkan, atau game show kuis juga bisa. Kalau game show kuis itu bedanya sama kuis apa Pak? Kalau kuis kan kayak tadi ya, kalau game show ini ada kayak sistem bonusnya. Contoh ada peningkatan poin 2 kali, ada bantuan, contohnya 50-50 kayak gitu. Terus nanti ada double poin semacam itu. Jadi itu game show tuh kayak ya game show, kayak pertunjukan game show. Jadi lebih ada pressure-nya, level-nya, bonus ronde bonusnya semacam itu. Ya, silakan pilih salah satu buat. Kalau masih bingung tanya silakan Pak, grup shot itu apa Pak? Pak Anjambel itu ngapain Pak? Pak anagram itu apa Pak? Silakan tanya ya. Yuk. Pilih satu. Boleh open mic, boleh ini. Ya. Bikin satu lagi bebas. Bikin satu lagi bebas. Oke, punyanya Pak Teddy ya, IPA kelas 6. Oke, WhatsApp ya ini ya. Gambar dia termasuk bentuk kaki hewan karnivora. Silakan pilih yang mana. Saya tunggu. Yang versi bahasa Indonesia ada nggak coach? Nggak ada Pak, buat dari luar. Jadi nggak bisa di Indonesiakan. Nggak ada yang versi Indonesia. Karena belum karya anak bangsa, belum ada yang membuat untuk ini ya. Ya nanti berdoa semoga ada nanti Pak. Yuk. Sambil tulis saja ya di kolom chat itu bikin apa. Atau request boleh, Bapak Ibu request mau saya bantu coba yang mana, silakan. Kalau Bapak Ibu udah milih ya udah, atau saya bantu mau coba yang mana. Mau mashup kah, mau kuis, random wheel, group shot, open the box, random cut, ini juga abaikan aja nggak usah ya. Random cut ini hampir kayak random wheel, jadi kayak nanti mengocok kartu keluar instruksi. Itu untuk ice breaking biasanya. Mungkin silakan bisa tulis di kolom chat atau apa yang mau request. Saya bantu apa ini? Label diagram juga boleh. Rank order juga boleh. Silakan. Word search itu adalah mencari kata. Mencari kata. Ya, mencari kata. Kategori berarti mengelompokkan kategori tertentu. Bingung Pak mau pilih yang mana? Ya bebas aja kan, bebas aja Bu Yuli yang mau pilih yang mana. Nah, kalau yang pelajaran bahasa ini ada bahasa Bali ya tadi ya. Bahasa Bali bisa Anjambel atau yang missing word tadi cocok tuh yang pelajaran bahasa tuh ya.
bahasa Inggris, bahasa ya. Find the match itu mencocokkan gambar bisa ya Pak? Sangat bisa Bu, ya sangat bisa mencocokkan gambar tuh. Find the match. Nah, find the match bisa. Kalau mencocokkan gambar, find the match juga ini Bu, yang mencocokkan gambar match up Bu, bukan ini, bukan find the match. Match up atau matching pair, matching pair. Nah, contoh ya, kalau bingung ya. Kalau match up itu, berarti kan kalau match up itu ada pilihan soal di sebelah kiri dan nanti diarahkan ke sebelah kanan. Itu match up. Contoh ya, match up. Sorry, saya pilih community aja. Community. Beda dengan find the match, nanti beda. Match up. Nah, match up tuh idenya banyak sebenarnya. Match up, nah, belum ya. Match up tuh kayak contoh saya tadi kan antonim. Nah, match up. Nah, ini match up ya. Match up. Nah, dulu ya. Nah, semacam ini. Misalkan ini kan, ini ada berapa jumlahnya, ditaruh di sesuai jumlahnya. Ya, misalkan ini 17, ini 18, bisa juga. Atau 3 tambah 1 mana? 4 taruh sini. 5 tambah 4 berapa? 9 taruh sini, bisa juga. Bebas sih, ini tinggal tergantung ini ya soalnya kan. Ini juga, ini gambar, ini tulisan. Mana yang termasuk glass, ini bahasa Inggris kan. Glass, berarti mana? Kacamata, taruh. Slap-nya tepuk tangan, mana? Taruh, semacam itu kan. Jadi kayak drag and drop. Lipstick, jackpot, gambar bisa, tulisan bisa, bebas. Ya. Nah, kemudian bisa juga yang pairing, apa ya, matching pairs. Nah, kalau matching pair ini mencocokkan gambar. Nih contohnya yang Halloween nih, berarti kan kayak kita main game itu kan nanti tertutup semua kan. Kita cari gambar jeruk, cari lagi mana jeruk. Kita cari vampir sama vampir. Kayak mencari gambar yang sama. Bisa juga nggak usah gambar yang sama. Misalkan lawan kata juga bisa. Ini tertutup semua kan, besar. Kita cari kecil, mana buka, oh salah lagi, semacam itu. Itu bebas, nggak harus sama gambar atau kategori apa namanya, kelompoknya apa, hubungannya apa kan. Sinonim juga bisa atau definisi juga bisa, bebas sih. Ya. Kalau link ini kita letakkan di PowerPoint, apakah bisa dimainkan ketika kita mengajar? Oke, bentar. Di PowerPoint ini maksudnya Bapak Ibu sambil live enggak? Atau PowerPoint-nya itu dikasihkan secara tidak langsung? Maksudnya dikasih file PowerPoint? Atau sambil ini, atau Ibu sambil ngajar pakai Zoom gini? Gimana Bu Salvia? Silakan. Benar Pak, kita PowerPoint-nya ketika Zoom Pak. Oh, ketika Zoom. Nah, kalau oh ya, kalau ketika Zoom kan kalau dikasih PowerPoint nanti yang main siapa, Bu? Guru. Maksudnya hanya guru. memberikan contoh. Oh, memberikan contoh. Memberikan contoh gamenya. Ya. Kalau gitu kenapa enggak, kalau Ibu pakai Zoom kenapa harus dimasukkan di PowerPoint gitu loh? Langsung aja dibukakan. Betul langsung Pak ya? Iya, langsung dibuka aja. Ibu kasih klik linknya itu aja langsung masuk gitu aja. Kan Ibu pakai Zoom kan? Oh gitu. Pakai Zoom. Ya. Beda kalau besok kita belajar yang namanya tingling. Tingling itu kita satu gambar itu membuat banyak akses, ada banyak ininya, banyak linknya. Kita ngeklik ini muncul game, kita ngeklik ini ada LKPD-nya, semacam itu namanya tingling, Bu. Itu beda. Kalau tingling itu namanya asinkronus. Kita belajar itu di sesi 3. Ya. Nah, itu bisa, Bu, kita menghubung-hubungkan antara game dan sebagainya jadi satu. PowerPoint nanti masuk juga. Ya, kita kan baru belajar game dulu gitu. Okay. Gitu, Bu, ya. Ya, makanya saya tanya, ya, kalau PowerPoint nanti yang main game gurunya malah ya. Gitu. Iya Pak.
Ya, tinggal kita Terima kasih kasih, linknya Pak. ke anak saja kan, kita kasih linknya ke anak. Kalau mau mencontohkan ya langsung aja Ibu buka di Zoom itu kan, share screen aja. Ini contohnya mengerjakannya nak. Nah, gitu. Gitu Bu, itu ya. Sip, terima kasih Ya, Pak. Bu. Silakan ya mau tanya lagi, silakan. Pak Zain. Ya, Mau silakan Bu tanya, Mawadah. Ya. Ini kan karena saya kebetulan guru TK, jadi kan sebisa mungkin bikin game yang cocok untuk anak TK gitu. Jadi kan yang nggak terlalu tinggi kayak itu ya. Misalnya kayak mencocokkan benda dengan fungsinya, kayak gitu. Itu yang cocoknya pakai apa ya, Pak? Ini Bu, ini matching pair ini Bu, matching pair. Nah, ini kan. Matching pair. Nah, ini kan kayak gamenya kan ini kan nanti kan, contohnya. Oh. Ini game-game yang kayak Android itu udah sering kan. Namanya template matching pair. Atau urutan tadi Bu, urutan orang bangun tidur tadi gambar, urutkan ini. Kalau ini kan mencocokkan sama gambar kan. Nah, lihat ya, matching pair ya. Berarti kalau matching pair itu kan gambarnya tertutup semua nih. Tertutup kan? Kalau kita klik width, berarti kita cari yang sama width. Nah, salah kan? Karena harus sama. Tapi kita juga bisa, nggak harus sama gambar juga boleh. Misalkan sini kucing sama bandeng. Nah, itu tergantung kita mau instruksinya apa gitu loh. Silakan cocokkan makan berdasarkan makanannya juga bisa. Atau cocokkan berdasarkan misal hewan sama anaknya juga boleh. Jadi kita kasih gambar gajah sama anak gajah juga boleh. Itu juga bisa, ya kan? Semacam itu Bu. Ini kan. Kalau dia aturannya kan ini sama gambar kan bisa diedit nanti Bu. Itu Bu. Gimana Bu? Dilanjutkan pertanyaannya. Bentar. Terus ini untuk bikin soalnya kan yang pertama tadi kan masukin gambarnya. Pair of identity. Terus selanjutnya gimana? Ibu apa itu? Ini yang matching pair. Oh ya, saya coba aja nih. Saya coba aja ya. Oke, saya juga lama jarang bikin. Tambah matching pair. Oke. Ini ya. Pair identical ini kan tinggal dua nih, identical atau pair of different item. Ini berarti kan. Yang identical. Kalau yang kiri identical item, berarti kan sama kan, mencari gambar yang sama. Kan berarti makanya gambarnya cuma satu aja ini. Karena kan nanti tinggal mereka ya. Tapi kalau ibu mau berbeda, yang ini pair of different item. Misalkan ini gambar piring, ini makan. Ini gelas, ini minum. Itu kan Bu. Oh gitu. Ya. Ngeklik atasnya ya. Iya, ini pair identical atau pair of different gitu. Atau lawan kata juga bisa panjang pendek kalau bisa baca loh ya. Kalau belum ya gambar aja. Nah, misalkan sini kuda, sini rumput, sini misalkan apa namanya? Kucing, sini ikan. Kepala sama topi gitu ya. Kepala, topi juga bisa. Misalnya begitu betul. Ya, tergantung nanti instruksinya. Ini kan activity title-nya apa? Ibu tulis saja. Activity title-nya. Gitu. Temukan cocokkan gambar tersebut. Nah, itu aja. Udah nanti mereka akan nyari. Logika kan nanti kan lebih ke logika itu nanti kan logika kan. Oh ini sama sih. Oh kepala sama topi tadi, kaki sama sepatu, ya kan? Sepatu. Gitu. Nah, gigi sama sikat gigi misalkan. Nah, gitu Bu. Nah, disesuaikan banyak Bu, bisa untuk TK banyak kemarin dari PAUD juga ada kok, dari guru PAUD. Disesuaikan aja. Nah, ini kan yang matching pair ya, mau yang different item atau sama. Kalau sama kan memang satu gambar aja yang kita masukkan. Nah, atau different item. Bebas. Kalau untuk SMA ya bisa juga banyak kan idenya kan, untuk IPS ada juga banyak kan. Mau tulisan juga boleh, gambar juga boleh ya kan. Di sini atau matematika juga boleh ya, sini soal, sini jawaban juga boleh untuk bentuk sesuatu yang berbeda itu ya. Ada lagi kah yang mau tanya dulu? Yuk silakan. Matching pair sudah ya, itu ya. Mashup itu juga bisa untuk TK.
Label diagram itu juga bisa untuk anak TK tuh, label diagram. Contoh label diagram. Nah, sorry community ya. Label diagram ada gambar kan. Kemudian kita kasih hotspot titik. Nanti mereka mencocokkan ini apa. Kita lihat ide-idenya. Kalau Bapak Ibu mau cari ide-idenya tuh ini, klik yang community. Ini ada ide tentang benua Amerika. Nah, ini ada ide tentang ruangan. Nah, ini ada ide insert in the house ya. Huruf juga bisa. Kemudian ini global. Banyak ya. Banyak ide yang tinggal disesuaikan aja. Ini yang apa ini? Insert the house kan. Mana toilet sini, kitchen mana. Ini akan memindah sendiri untuk mendekatkan garis kan. Living room mana sini. Nah, seperti itu. Ini yang namanya label diagram. Ini juga South America. Nah, Colombia mana? Saya nggak tahu ini ya. Susah. Kemudian ini bagian-bagian sel. Nah, di dalam sel bagian-bagian sel. Kemudian ini bagian tumbuhan, mana yang termasuk benih. Kemudian ini juga bisa activity. Oke. Disesuaikan aja nanti ya. Ya, banyak ini ide-idenya banyak. Jadi kita bisa cari ide itu dari ini community. Klik aja community, pilih tema apa, nanti muncul di sini. Gitu ya. Misalkan kalau mau coba lagi tema yang lain, masih ada waktu 2 menit ya. Apa nih yang penasaran apa Bapak Ibu? Yang masih penasaran apa? Cukup ya. Cukup? Udah? Bisa ya? Nah, tinggal nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau nyoba lewat HP, ya tadi linknya buka aja lewat HP. Nanti tampilannya seperti apa supaya kita tahu kan? Oh, mudah diakses sama anak-anak, oh mudah dipakai sama anak-anak semacam itu. Itu ya, nanti silakan dicoba aja. Ini mulai lemot nih punya saya. Ya, mungkin itu aja ya dari saya ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut diskusi. Nanti tak kasih rekamannya sama tutorialnya. Tutorialnya nanti insya Allah juga akan lebih komplit juga untuk tambahan-tambahannya. Gitu, Bapak Ibu, karena sudah bentar lagi maghrib, sudah waktunya, ada yang sudah gelap juga ya Pak Ismail dan sebagainya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, habis ini nanti di grup akan saya kirim form. Form itu nanti bentuknya kayak absensi, tapi absensinya saya tidak mewajibkan untuk Bapak Ibu hadir. Kenapa? Pertama, bisa jadi Bapak Ibu punya kesibukan yang PPG dan sebagainya. Yang kedua, mungkin terkendala sinyal yang bolak-balik pental-pental dan sebagainya ya. Jadi nanti absensi saya bentuknya adalah status kehadiran, hadir atau tidak. Yang nggak hadir nggak masalah. Kenapa? Saya akan memberikan rekamannya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa belajar mandiri, ya. Kemudian di dalam form tersebut saya akan memberikan ini semacam bukan tugas sih, tapi opsional ya. Masukkan link tugas. Jadi yang Bapak Ibu yang tadi praktek, yang sudah dapat link, nanti masukkan di form tadi, ya, di form yang saya berikan nanti. Ya, itu tanda bahwa Bapak Ibu sudah praktek. Pak, linknya apakah harus yang sudah sempurna Pak? Nggak usah. Yang penting Bapak Ibu praktek hari ini tadi sesuai yang dipraktekkan, udah itu aja yang dikirim. Ya, karena untuk ngejar ketuntasan. Dan tugas itu sifatnya opsional ya. Karena untuk dapat sertifikat paling tidak Bapak Ibu cukup 2 saja dari 6 yang nanti kita pelajari. Kan kita nanti kan belajar 6 sesi kan. Nah, nanti Bapak Ibu paling enggak minimal 2 saja yang sudah dapat link prakteknya. Untuk bisa dapat sertifikat ketuntasan ya, untuk ngejar jam tadi kan. Itu ya Bapak Ibu, kita selesai. Besok kita lanjut lagi hari Sabtu jam yang sama 3:30. Ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih untuk partisipasinya.
Ya, nanti kita lanjut diskusi via grup. Kalau ada yang pertanyaan, share aja di grup. Di foto, di screenshot, Pak ini maksudnya apa? Pak pilih yang mana? Pak klik apa? Tanya saja di grup. Kalau nggak berkenan bisa japri. Gitu ya. Yang pasti terus ketika berinovasi sesuaikan. Kalau belum paham silahkan tanya. Pak, kalau untuk anak-anak ini enaknya apa ya Pak? Pak silahkan tanya. Nanti kita bisa saling sharing. Itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Dedi, makasih Pak Ismail, Bu Irhamni, Bu Yuli, Bu Widayati, Bu Salbia, Pak Sukron, Bu Mawadah, Bu Yomerti, Bu Dwi, Bu Ulfa, ya, sama Bu Suwarsini dan Bu Diana. Terima kasih. Sampai jumpa besok sore lagi. Ya, saya tutup ya ini ya.